Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pendamping calon guru penggerak angkatan 8 Aceh Tamiang, yaitu Ibu Ari Risnauli SPD. Kemudian yang saya hormati Ibu Nur Hayati SPD selaku wakil kepala sekolah yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang saya hormati seluruh rekan guru yang berhadir untuk hari ini. Hari ini saya Ani Fitri SPD yang sedang saya pelajari. Perubahan paradigma belajar. Ini perubahan paradigma kita belajar di abad ke-21. Nah, di sini ada informasi ini perubahan paradigma ini kita harus berfokus kepada peserta didik. Ada informasi, kompetensi, kompetensi, otomasi dan komunikasi. Nah, model pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Jadi kalau kita belajar sama anak-anak, usahakan anak-anak itu yang punya niat untuk mencari tahu, bukan kita sebagai guru yang memberi tahu mereka. Kemudian komunikasi lebih cepat memakai mesin. Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Nah, selama ini mungkin kita kan bertugas memberi pertanyaan kepada peserta didik, kemudian mereka menjawab. Bagaimana kita merasa peserta didik itu memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika kita sedang berada dalam proses pembelajaran. Kemudian otomasi menjaga segala pekerjaan rutin, yaitu pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, bukan berpikir rutin atau mekanistis. Analitis itu pengambilan keputusan. Kemudian ada otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis. Kemudian komunikasi dari mana saja ke mana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dengan menyelesaikan masalah. Itu tadi perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin positif ini sebenarnya akarnya itu adalah gurunya. Jadi dimulai dari guru itu sendiri, kemudian akan berdampak kepada peserta didik. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang harus kita pahami, mau yang mana yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, kalau hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahannya ini. Kalau berhukuman itu kita tidak ada perencanaan dan kita tidak memikirkan dampak negatif atau positif terhadap peserta didik. Misal anak terlambat, gak kita masuk ke dalam kelas, kan kalau dampak negatifnya anak tidak bisa belajar, dia ketinggalan. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah pemberian yang terencana dan sudah disepakati di awal. Misal seperti saya guru bahasa Indonesia, ketika saya masuk kelas di awal tahun pembelajaran kita berikan, karena tugasnya ditambah 2 kali, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah direncanakan di awal dan itu didiskusikan kepada siswa, sehingga ketika dia melakukan kesalahan
tanpa kita ingatkan sekalipun dia udah, oh iya kalau nanti nggak bisa mengerjakan atau terlambat mengerjakan hukumannya ini Bu, misalnya seperti itu. Jadi dia sudah bisa memahaminya karena kita sudah memberi informasi di awal. Kemudian restitusi ini adalah proses berdiskusi kepada anak ketika dia melakukan kesalahan, dan kita berdiskusi dengan dia itu untuk mencari solusi. Misal seperti ini, ada anak tidak mengembalikan buku ke perpustakaan karena sudah terlambat, jadi kan dia kena denda. Kemudian kita panggil dia, kenapa kamu terlambat mengembalikan buku? Oh saya Bu suka bukunya dan saya belum selesai baca. Kemudian kita sebutkan, kan kita punya aturan kalau di perpustakaan itu berapa kali dalam peminjaman buku tersebut. Iya Bu, misalnya kalau nanti saya kembalikan takutnya ada yang pinjam lagi Bu, jadi saya nggak bisa pinjam, padahal kan saya nggak bisa, padahal saya kan belum selesai membacanya, misalnya seperti itu. Nah di situ kita sebutkan lagi, kira-kira yang kamu lakukan ini benar atau tidak. Nah di sini kita mengajak siswa berpikir yang dia lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah dengan demikian kita memberi anak itu sebuah pelajaran, melakukan introspeksi bahwasanya dia melakukan kesalahan. Nah setelah itu baru dia sebutkan, oh iya Bu saya salah, saya melanggar aturan yang ada di perpustakaan. Nah kira-kira kalau kamu sudah melanggarnya, kamu harusnya ngapain? Misalnya seperti itu. Oh saya harusnya mengembalikan buku ini Bu. Nah baik, kamu sudah bertanggung jawab mengembalikan buku dan harus menyelesaikan konsekuensi yang ada di perpustakaan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah kira-kira kalau sudah seperti ini besok-besoknya dibuat lagi enggak? Oh enggak Bu, kenapa? Karena ini namanya sudah melanggar aturan. Mungkin saja ada kawan-kawannya yang mau meminjam buku ini, tapi karena saya, jadi saya nggak bisa pinjam. Karena saya, jadi mereka nggak bisa pinjam Bu. Nah jadi kita melakukan restitusi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, saya skip saja. Nah ini yang biasa kita pakai untuk positive control restitusi. Nah yang satu penghukum, ini yang saya sebut tadi, seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Nah ini kontrol, tetapi harusnya ini kita tinggalkan karena ini sudah tidak dibenarkan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, tetapi dengan berdiskusi bisa menjadikan anak itu, oh iya aku salah, seperti itu. Kemudian ada teman, guru pada posisi tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, kalau keyakinan kelas ini kita buatnya sama anak-anak, kita diskusi sama anak-anak apa yang mau kita buat di kelas supaya pembelajaran kita ini